Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Aryasya dari kelas 12/1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi korosi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu penyebab korosi, jenis-jenis korosi, dampak korosi, dan cara mencegah korosi. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, kalian penasaran nggak? Apa itu korosi? Korosi itu apa? Sebelum aku jelasin korosi itu apa, kalian pernah nggak lihat besi pembatas jalan? Kalau misalnya kalian jalan-jalan ke kota atau lewat jalur tol, kalian pasti nemuin kan pembatas jalan yang ngebatasin antara jalan sama rumah penduduk, jurang, atau lain sebagainya. Nah, kalian pernah nemu gak si besi pembatas jalan itu tuh ada bercak coklatnya atau berubah jadi warna coklat? Kalau misalkan iya, nah besi itu tuh jadi warna coklat atau ada bercak coklat karena korosi. Jadi korosi itu adalah rusaknya benda-benda logam karena faktor lingkungan. Atau intinya korosi itu adalah benda-benda logam yang berkarat karena faktor lingkungan. Oke, kita ke materi selanjutnya. Sekian materi yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk materi-materi yang aku sajikan pada video kali ini, aku mengambil dari berbagai referensi di internet, seperti di blog Ruang Guru dan blog Genius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita masuk ke materi pertama, yaitu penyebab korosi. Yang pertama yaitu kadar air di sekitar logam. Bisa dalam bentuk air maupun uap air. Semakin tinggi kadar air, maka akan semakin cepat proses korosi terjadi. Yang kedua ada zat elektrolit karena adanya transfer elektron. Nah, transfer elektron berkaitan erat dengan reaksi redoks. Semakin tinggi suatu larutan elektrolit, maka akan semakin mendorong terjadinya transfer elektron yang menyebabkan korosi. Yang ketiga ada permukaan logam yang tidak rata. Ketika permukaan benda atau logam yang tidak rata kontak langsung dengan H2O dan O2, maka proses korosi semakin cepat terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada suhu, di mana suhu tinggi dapat mempercepat terjadinya korosi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis korosi. Jenis-jenis korosi ini ada 8. Yang pertama ada uniform attack atau korosi seragam. Korosi yang satu ini terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia. pH air di sekitarnya rendah, dilengkapi dengan udara yang lembab atau kadar air tinggi. Kondisi tersebut membuat logam lama-kelamaan akan menipis. Yang kedua ada pitting corrosion atau korosi sumur. Jenis korosi yang satu ini disebabkan oleh komposisi logam yang tidak homogen, di mana bentuk korosinya itu berupa titik atau area kecil dan bentuknya seperti sumur. Nah, jenis yang satu ini bisa dibilang bentuk korosi yang paling merusak. Kenapa? Karena kita akan kesulitan melihat korosinya tanpa alat bantu. Yang ketiga ada erosion corrosion atau korosi erosi. Korosi erosi merupakan jenis korosi yang terjadi karena aus pada logam, sehingga menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Lama-kelamaan, bagian itulah yang dengan mudah terjadi korosi. Biasanya, jenis korosi ini terjadi pada pipa dan propeller. Salah satu cara untuk mencegah jenis korosi ini adalah dengan menghindari aliran fluida yang terlalu deras. Yang keempat ada galvanic corrosion atau korosi galvanis. Korosi ini terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik akan mengalami korosi. Yang kelima ada stress corrosion atau korosi tegangan. Jenis korosi yang satu ini terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk akibat perlakuan khusus, misalnya diregangkan atau ditekuk, sehingga hal tersebut menyebabkan butiran logam menjadi tegang dan mudah beraksi dengan lingkungan. Jika sudah beraksi dengan lingkungan, maka korosi bisa dengan cepat terjadi. Yang keenam, ada grevious corrosion atau korosi celah. Korosi celah merupakan jenis korosi yang terjadi pada logam yang saling berdempetan.
Celah tersebut bisa saja menahan kotoran dan air, sehingga konsentrasi O2 pada permukaan lebih banyak dibandingkan pada bagian dalamnya, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian permukaan menjadi katodik. Yang ketujuh ada korosi mikrobiologi. Sesuai namanya, jenis korosi yang satu ini melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Jadi, mikroorganisme ini akan menempel di permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis atau biodeposit. Setelah beberapa jam, pada lapisan logam akan mulai nampak bintik-bintik korosi. Yang kedelapan atau yang terakhir ada fatigue corrosion atau korosi lelah. Jenis yang satu ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang. Semakin lama, logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Dampak korosi. Korosi seringkali dianggap merugikan karena benda yang terbuat dari besi menjadi bersifat rapuh dengan adanya reaksi ini. Namun, korosi tidak hanya menyebabkan kerugian saja. Salah satu korosi yang menguntungkan adalah korosi AI, di mana ia bersifat rapat dan justru memberikan perlindungan. Bahkan fenomena ini dilakukan dengan sengaja dengan proses anodizing. Materi yang terakhir yaitu cara mencegah korosi. Jika besi atau logam dibiarkan terbuka begitu saja, maka kontak antara lingkungan semakin kuat, sehingga bisa mempercepat terjadinya korosi. Namun, adakah proses korosi yang berlangsung paling lambat? Tentu saja ada. Proses korosi yang berlangsung paling lambat adalah yang terjadi pada benda yang dilindungi. Misalnya, gerbang yang warna-warni atau dicat merupakan salah satu upaya untuk menghambat korosi, sehingga prosesnya berlangsung lambat. Intinya, jika mau menghambat proses korosi, yang perlu dilakukan yaitu mencegah pertemuan logam dengan udara dan air. Kemudian paksa juga logam untuk mengalami reduksi. Sekian materi yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk materi-materi yang aku sajikan pada video kali ini, aku mengambil dari berbagai referensi di internet, seperti di blog Ruang Guru dan blog Genius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.